Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan topik strategi efektif belajar di era digital. Topik ini sangat relevan bagi kita sebagai pelajar dan mahasiswa yang hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi, internet, media sosial, dan gadget yang hampir digunakan setiap hari. Hadirin yang saya hormati, era digital membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Saat ini belajar tidak lagi terbatas di ruang kelas. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Berbagai platform digital seperti video pembelajaran, e-book, kelas online, hingga aplikasi pendidikan membuat proses belajar menjadi lebih mudah dan fleksibel. Bahkan, beberapa perguruan tinggi kini menyediakan sistem kuliah online untuk menjawab kebutuhan pendidikan di era modern. Menurut data yang dihimpun dari BPS, Badan Pusat Statistik, sekitar 83,8% peserta didik usia 5-23 tahun menggunakan internet untuk menunjang aktivitas belajar. Maka dari itu, selain memberikan kemudahan teknologi digital, juga membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Kita dapat mempelajari bahasa asing, desain public speaking, hingga keterampilan kerja lainnya hanya melalui smartphone atau laptop. Tentunya menjadi keuntungan besar bagi generasi muda saat ini. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah distraksi atau gangguan fokus. Ketika sedang belajar menggunakan gadget, seringkali perhatian kita teralihkan oleh notifikasi media sosial, game, ataupun hiburan digital lain. Akibatnya waktu belajar menjadi tidak efektif. Selain distraksi, kita juga menghadapi overload informasi dan terlalu banyak informasi yang beredar di internet. Tidak semua informasi yang kita temukan memiliki sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Jika tidak berhati-hati, kita bisa menerima informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu diperlukan strategi belajar yang efektif di era digital. Pertama, kita harus mampu mengatur waktu belajar dengan baik, buat jadwal belajar yang teratur, dan batasi penggunaan media sosial saat belajar agar tetap fokus. Kedua, gunakan teknologi hal-hal yang produktif, pilih platform pembelajaran yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan belajar kita. Dengan begitu, gadget tidak hanya menjadi alat hiburan tetapi juga sarana pengembangan diri. Kedua, gunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif, pilih platform pembelajaran yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan belajar kita. Dengan begitu, gadget tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga sarana pengembangan diri. Ketiga, biasakan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dari internet, periksa sumber informasi dan bandingkan dengan referensi lain. Pastikan informasi tersebut benar sebelum digunakan. Keempat, tetap menjaga keseimbangan antara belajar online dan interaksi sosial di kehidupan nyata. Walaupun teknologi mempermudah proses belajar, komunikasi langsung dan diskusi dengan teman maupun dosen tetap penting untuk meningkatkan pemahaman. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda di era digital, kita harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kita berkembang, bukan malah menghambat proses belajar. Dengan disiplin manajemen waktu yang baik dan penggunaan media secara positif, kita dapat menjadi pelajar yang lebih produktif dan siap menghadapi perkembangan zaman. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah semangat kita untuk belajar lebih efektif di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.